Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas pengganti dari salah satu rangkaian acara Open Recruitment Tutor Asrama ITB 2025-2026 yang tidak bisa saya hadiri, yaitu ujian tulis atau tes tulis. Jadi video ini sebagai tugas penggantinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nazu Ekmalia Putri Purba, biasanya dipanggil Awa. Saya NIM 102230414 dari jurusan Fisika 2023 sebagai calon tutor asrama pembiasaan asrama Ganesha. Oke, jadi video ini nanti akan berisikan tentang resume handbook dari rekrutmen tutor asrama ITB 2025-2026 yang nanti isinya itu ada sejarah, lokasi, nilai asrama, kemudian ada kepenghunian dan program kerja dari tutor asrama ITB itu sendiri. Nah, tidak hanya itu, saya juga akan menjawab 5 studi kasus yang telah diberikan sebagai calon tutor pembiasaan yang nanti saya akan jawab satu-satu. Kemudian yang terakhir di sini juga saya akan nantinya akan menutup. Ngomong-ngomong soal asrama, kita juga akan membahas tentang sejarah asrama. Nah, sebenarnya sejarah asrama Institut Teknologi Bandung itu awalnya itu upaya untuk menyediakan sarana dan sistem operasional yang efektif guna untuk menunjang kehidupan mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan asrama kayak gitu. Nah, sebenarnya nanti tuh tujuannya itu bukan hanya untuk asrama, bukan hanya sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa dan mahasiswi saja, tapi sebagai wadah kayak untuk tempat berkembang, yang mana itu wadahnya itu nanti digunakan untuk pengembangan dari akademik. Seperti yang kita tahu bahwa di asrama seperti TPB di Jatinangor itu kan pengembangan akademiknya dilakukan, contohnya tutorial kayak gitu, tutorial saat kita menjalani UTS. Nah, selanjutnya itu bagaimana dilakukan pengembangan karakter. Nah, pengembangan karakternya itu sudah kita tahu bahwa ada kegiatan-kegiatan pembinaan dan pembiasan yang dilakukan oleh asrama kayak gitu. Nah, bagaimana cara mewujudkan? Nah, itu tadi diatur oleh Satuan Petugas Asrama ITB. Nah, SK-nya itu keluar terbit pada tahun 2012 kayak gitu. Nah, perkembangan asrama dari tahun ke tahun itu juga harus kita bahas. Nah, yang mana ternyata asrama yang paling lama itu ada di asrama Kidang Pananjung, yaitu pada tahun 1996. Nah, 1996 itu asrama Kidang Pananjung itu diresmikan. Nah, kemudian yang kedua itu ada gedung lama asrama Kanayakan, yaitu pada tahun 1997. Kemudian ada di tahun 2009 asrama gedung A dan gedung B dan internasional itu asrama Sangkuring itu diresmikan juga. Kemudian pada tahun 2010 gedung lama asrama Kanayakan juga ikut diresmikan. Lalu pada tahun 2011 ITB itu meresmikan juga asrama gedung TB1 sampai TB4 asrama Jatinangor kayak gitu. Nah, kemudian pada tahun 2012 itu ITB itu dibentuknya ada Satuan Petugas Asrama ITB. Kemudian pada tahun 2014 ITB itu meresmikan juga namanya UPT Asrama ITB. Nah, kemudian selanjutnya ada 2017 yang mana itu ITB meresmikan gedung asrama Sangkuriang tapi yang C dan D, karena kan tadi udah A dan B kayak gitu. Nah, selanjutnya pada tahun 2009 seperti yang kita tahu ada TB5 asrama ITB Jatinangor, yang itu tuh letaknya bahkan jauh-jauh, karena kan kita tahu TB1 sampai TB4 itu kan dempet-dempetan, dekat-dekatan, sedangkan TB5 ini beda sendiri. Nah, itu kalau nggak salah itu dulunya itu merupakan asrama dari dosen atau tempat singgah dosen kayak gitu. Tapi karena mungkin TPB dipindahkan ke Jatinangor, jadi TB5 itu dibuat jadi asrama mahasiswa juga yang sekarang disebut TB5. Nah, kemudian 2020 asrama ITB itu dibagi dalam segi pembinaan dan dibilang itu sarana dan prasarana, yang mana diketahui bahwa pembinaan ini itu tuh langsung dibawahi oleh
Ditmawa kayak gitu. Makanya segala laporan itu diatur oleh Ditmawa. Nah, kalau sarana dan prasarana ini asrama ITB itu dibawahi oleh Dit SP atau Direktorat Prasarana dan Prasarana kayak gitu. Nah, sampai sekarang. Nah, sebenarnya ada asrama satu lagi yaitu asrama di Cirebon. Aku juga nggak tahu, saya kurang tahu namanya apa. Cuman asrama Cirebon itu baru saja diresmikan kalau nggak salah itu pada tahun kemarin. Kalau kita tadi udah bahas tentang sejarah dan perkembangan asrama ITB dari tahun ke tahun, di sini aku akan ngejelasin tentang lokasi-lokasi atau titik-titik asrama ITB berada di berbagai multi kampus ITB. Yang pertama itu ada di Asrama Ganesha, ada Asrama Kidang Pananjung yang letaknya ada di Jalan Situ Lama 11 nomor 12, Coblong, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, yang terdiri dari 6 gedung, satu gedung pengelola dengan terdiri dari 74 kamar, yang dia itu hanya diisi oleh mahasiswa putra saja, yang kapasitasnya satu kamarnya itu 3 orang. Nah, fasilitasnya itu pada umumnya sama co-working space, kemudian ada meja belajar, tempat belajar, kemudian ada kamar tidur, kemudian ada dapur, tempat cuci, kemudian ada toilet dan sebagainya. Ada wifi juga, eduroom. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu yang seperti kita tahu ada ada asrama Sangkuriang yang letaknya di Jalan Sangkuriang nomor 60 strip 160 A, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Itu tuh kalau nggak salah itu ada gedung A, B, C, D. Nah, itu tuh gedung A itu hanya dipergunakan untuk yang putri saja, itu tapi kapasitasnya 2 orang. Nah, kalau yang D putra saja kapasitas 2 orang, C untuk putri kapasitas 3 orang, dan D kapasitas 3 orang untuk yang putra kayak gitu. Nah, kurang lebih fasilitas yang disediakan itu sama saja, tapi mungkin yang ada sedikit perbedaan itu adalah tentang adanya mahasiswa internasional yang boleh tinggal di situ. Kemudian selanjutnya ada asrama internasional yang letaknya juga di Jalan Situ Lama nomor 27. Nah, ini tuh dia hanya diperbolehkan untuk mahasiswa putra saja. Nah, ini tuh dia hanya mahasiswa yang non reguler internasional yang boleh tinggal di sini kayak gitu. Nah, selanjutnya ada satu lagi yaitu asrama yang aku tempat tinggalin sekarang, asrama Kanayakan yang letaknya ada di Jalan Kanayakan bawah. Nah, ini tuh dia terdiri dari 2 gedung, yaitu gedung lama dan gedung baru. Nah, kalau yang gedung lama ini seperti yang kita tahu, gedung lama ini dia kalau nggak salah 34 kamar. Nah, dari 34 kamar ini itu tuh kapasitasnya 3 orang. Dan FYI juga aku mau ngasih tahu kalau kalau asrama Kanayakan itu hanya diperbolehkan untuk mahasiswa putri saja kayak gitu. Nah, kemudian kalau gedung lama itu kurang lebih sama, kapasitas 3 orang satu kamar, tapi dia kalau nggak salah hanya ada 35 kamar gitu. Nah, fasilitasnya kurang lebih sama, ada tempat meja belajar, kemudian ada lemari, kemudian ada tempat tidur, tempat cuci, kamar mandi, tempat jemur baju, dapur, wifi, dan ada bapak satpam yang selalu menjaga kita. Selanjutnya mungkin aku bahas dulu di multi kampus yang selanjutnya, yaitu ada asrama Jatinangor. Nah, asrama Jatinangor itu letaknya di Jalan Ledjen Samanhudi, Ledjen Mashudi. Itu tuh nomor 1 Kecamatan Jatinangor, di Kabupaten Sumedang, yang mana asrama ini tuh terdiri dari 5 gedung, TB 1, 2, 3 sampai 5. Mungkin aku jelasin dulu. Kalau TB 1 itu dia berisikan yang putri saja. Itu tuh kapasitasnya 2 orang. Sama juga dengan TB 2. Kalau TB 3 itu kapasitas 3 orang satu kamar, ini yang putri. Kemudian yang untuk TB 4 dan TB 5 itu untuk kapasitas 3 orang di ya yang boleh tinggal di TB
dan TB5 itu hanya putra saja kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir itu aku ada asrama Cirebon yang baru ditempati pada tahun kemarin 2024 dengan penghuni pertama, yaitu pastinya mahasiswa angkatan 2023 yang letaknya itu di Jalan Kebonturi, Arjawimangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kayak gitu. Nah, itu tuh masih ada satu gedung aja, dan itu tuh kapasitasnya 4 orang satu kamar dengan 16 kamar. Dan asrama ini tuh juga dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang gak kalah jauh yang gak kalah jauh dari itu tuh ada namanya nilai-nilai asrama. Nah, sebenarnya nilai-nilai asrama itu ada dua, budaya asrama dan asrama dalam hikmah. Jadi di sini aku nggak akan nyebutin semua poin-poin yang ada di budayanya dan asrama dan hikmah. Di sini tuh aku akan ngejelasin bahwa kalau budaya asrama itu asrama itu kan sebagai wadah untuk pembinaan dan pembiasaan. Nah, konsep yang digunakan itu living and learning community, yang mana itu berisikan contohnya itu hemat dan konservatif air, kemudian memungut, memilah dan memanfaatkan sampah, dan ada 2 poin lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya ada asrama dalam hikmah. Nah, asrama dalam hikmah ini mungkin aku nggak akan ngejelasin dengan full. Jadi di sini sebenarnya sivitas asrama itu harus ngapain kayak gitu. Yang mana sivitas asrama ITB harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas amanah dan tanggung jawab yang diberikan kayak gitu. Contohnya apa? Kayak menyelesaikan tugas dengan tuntas, kemudian beribadah dengan tetapan niat dan beramal dengan secara ikhlas, kemudian lakukan dengan fokus dan integritas. Kalau nggak salah satu lagi itu rencanakannya dengan baik. Nah, kemudian ada lagi bahwa sivitas asrama ini dia itu harus membangun karakter yang respect kepada orang tua, pimpinan asrama, kemudian ada pimpinan ITB juga kayak gitu. Nah, isinya itu mungkin saling menghormati satu orang yang lebih tua, kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang. Kemudian ketika ada orang tua atau penghuni atau petugas ITB atau asrama yang lagi membutuhkan bantuan, kita harus membantu kayak gitu. Nah, kemudian asrama dalam hikmah ini juga menyusun bagaimana seorang sivitas asrama ITB itu tuh mendorong untuk terus melakukan kebaikan maupun sekecil mungkin. Nah, itu tuh dilakukan di lingkungan asrama ITB, di ITB-nya juga, di Indonesia, dan di seluruh semesta. Nah, sebenarnya pedulinya gimana? Namun kalau di asrama itu contohnya peduli terhadap teman sekama, penghuni asrama ITB, teman sekama, teman selantai, dan teman segedung, dan teman seasrama. Kemudian peduli terhadap gedung asrama, kayak contohnya hemat energi dan konservasi air, serta menjaga sarana dan prasarana yang ada di ITB kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini aku akan jelaskan kepenghunian asrama. Nah, sebagai penghuni asrama kita punya hak dan kewajiban sebagai penghuni asrama. Contohnya apa? Kalau hak dari penghuni itu, kalau di asrama Jatinangor penghuni asrama itu dia itu berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan ketika dia menjadi seorang penghuni asrama ITB. Nah, contohnya apa? Contohnya dia tuh berhak untuk mendapatkan fasilitas yang ada, yaitu sebuah penjagaan yang ketat yang dilakukan oleh satpam. Kemudian dia berhak mendapatkan fasilitas seperti meja, tempat tidur, kemudian sarana dan prasarana, serta wifi yang ada di wifi yang ada di asrama ITB. Nah, bedanya itu sebenarnya sama aja. Hak yang akan didapatkan penghuni, tapi di asrama Jatinangor dan asrama Ganesha maupun Cirebon itu ada yang berbeda, yaitu kalau di asrama Jatinangor ada yang namanya pembinaan. Nah, pembinaan ini sebenarnya seperti mentoring, atau yang dilakukan itu pembinaan ini dilakukan bertujuan untuk
membantu peserta TPB yang baru beradaptasi melalui kehidupan atau perputaran dari siswa ke mahasiswa, yang mana kan memiliki tantangan yang berat kan. Nah, diharapkannya nanti asrama ITB ini sebagai wadah atau sarana yang bisa membantu mereka untuk beradaptasi. Seperti kan kalau pembinaan itu dia bisa berkembang, dibantu perkembangannya itu melalui pertemanan sekamar, kemudian ada dukungan dari tutor juga, kemudian ada dukungan akademik yaitu melalui tutor akademik yang dilakukan biasanya menjelang mau UTS atau UAS kayak gitu. Nah, kalau di asrama Ganesha dan Truman itu apa? Yaitu ada pembiasaan namanya. Nah, pembiasaan itu tuh dilakukan sebenarnya aktivitas yang dilakukan secara rutin, gimana untuk mengetahui keterlibatan langsung penghuni dalam acara atau kegiatan-kegiatan ini. Contohnya apa? Yaitu tuh ada yang namanya kita dilakukannya kayak senam, kerja bakti. Sebenarnya ada juga di asrama Jatinangor. Cuman di pembiasaan asrama Ganesha dan Cirebon itu tuh kayak dibiasain aja kayak gitu untuk melihat keaktifannya kayak gitu. Dan di asrama Ganesha itu juga ada yang namanya tuh minat dan bakat kayak gitu. Nah, selanjutnya sebagai kewajiban kita sebagai penghuni asrama itu apa? Nah, kita tahu bahwa di asrama itu ditetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh penghuni-penghuni asrama. Jadi diharapkannya kewajiban kita sebagai penghuni itu harus mentaati aturan-aturan yang telah dibuat. Nah, selain itu apa juga sebagai kita tahu bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk membayar sewa asrama kita. Jadi diharapkan untuk kita itu bisa melaksanakan atau melaksanakan pembayaran dengan baik dan benar. Selanjutnya apa? Nah, kita tahu kalau tadi kewajiban kita itu harus hak kita itu harus mendapatkan pembiasaan atau pembinaan. Jadi kewajiban kita selanjutnya apa? Yaitu wajib untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan pembinaan dan pembiasaan tersebut. Nah, kemudian aktivitas apa aja sih sebenarnya, kegiatan-kegiatannya apa aja sih sebenarnya yang dilakukan di asrama ITB Jatinangor, kemudian ada asrama Ganesha. Nah, perjalanan asrama itu kemudian kalau biasanya itu setahu aku tuh dulu ada namanya asrama mengajar. Sekarang juga masih ada dan itu dilakukan di semua asrama kayak gitu. Nah, kemudian ada turnamen asrama, aku juga sempat jadi salah satu pesertanya juga dan sempat jadi panitia juga. Kemudian kalau di asrama Jatinangor kan yang aku bilang tadi, kalau pembinaan itu ada mentornya, kemudian ada pembinaan terpusat dan tutorial akademik, kemudian ada PPKM dan PPA kayak gitu. Nah, kalau di asrama Ganesha sendiri itu tuh sebenarnya ada kerja bakti, terus ada minat dan bakat, kemudian ada lomba-lomba atau turnamen-turnamen antar asrama Ganesha juga. Oke, selanjutnya di sini overview tentang proker tutor asrama ITB. Nah, sebenarnya proker-proker ini tuh dilaksanakan oleh PJ masing-masing dari setiap PJ tutornya kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada koordinator dari tutor asramanya itu. Nah, sebenarnya tugas dari koordinator tutor asrama itu ngapain? Nah, jadi itu nanti dia tuh akan berkoordinasi dengan koordinator dari tutor multi kampus kayak gitu. Kayaknya dia kayak dia menyusun itu visi misi, kemudian ada program kerja untuk satu periode tahunan penguasaan atau gitulah dibilangnya. Nah, hingga akhirnya dia nanti mengawasi kinerja dari semua tutor. Sebenarnya nggak semua tutor, karena itu ada PJ-nya, tapi dia kayak mengawasi secara langsung pelaksanaan program yang udah dirancang itu dilakukan dengan merata, dengan baik dan benar, dan perencanaannya itu oke enggak kayak gitu. Dan kemudian selanjutnya itu ada sekretaris jenderal. Nah, sekretaris jenderal ini tuh yaitu PJ bendahara, kemudian dia tuh mengolah kebutuhan administrasi juga yang dipegang oleh PJ, sponsorship dan kewirausahaan. Kemudian sekretaris jenderal juga ini menjaga tentang administrasi, kemudian
merumuskan strategi dan memastikan kelancaran berbagai aspek di bidangnya gitu. Nah, kemudian dia juga ada dibawahi dengan PJ rumah tangga, badan rumah tangga, yaitu tuh bertugas untuk melakukan pendataan, penggunaan, kemudian pengelolaan inventaris sekretariat kayak gitu. Contohnya itu kayak membuat mungkin jadwal piket dari tutornya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya itu bidang pembinaan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau pembinaan itu kan kalau pembinaan namanya itu dilakukan di Asrama Jatinangor. Itu tuh prokernya tuh ngapain aja. Nah, seperti yang aku bilang, kalau pembinaan itu tuh ada mentoring, pasti ada PJ mentoringnya. Kemudian ada PJ akademik, itu tuh untuk menyelenggarakan tutor-tutor akademik yang dilakukan untuk anak TPB kayak gitu. Kemudian ada PJ kedisiplinan kesehatan lingkungan, yaitu memantau kedisiplinan para penghuni asrama, kemudian memantau kesehatan para kayak pemenuhan kayak obat-obatan lah yang ada kayak gitu. Misalnya ada orang sakit, kita bisa kayak menjadi pertolongan pertama itu yaitu si obat-obatan gitu. Kalau nggak salah setelah aku baca di handbook itu kalau untuk di Ganesha dan Cirebon itu adanya itu hanya PJ kedisiplinan dan kesehatan lingkungan kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada bidang sumber daya anggota. Nah, itu tuh meliputi PJ divisi kekeluargaan. Tugasnya itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan rasa bonding lah, atau tujuan itu meningkatkan rasa kekeluargaan antara tutor dan penghuni kayak gitu. Atau hanya antar tutor asrama. Dan selanjutnya ada juga PMSDA, yaitu merancang sistem penilaian tutor dan evaluasi selama kerja si tutornya itu kayak gitu. Kemudian kalau di asrama Ganesha dan Cirebon itu PMSDA dan PJ kekeluargaan itu digabung kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada namanya bidang media sosial. Nah, tugasnya ini apa? Tugasnya itu yaitu untuk menyampaikan informasi melalui platform, yaitu berupa media sosial. Contohnya apa? Ketersampaian informasi melalui Instagram, yaitu asrama IPB. Kemudian yang itu tuh diatur mungkin oleh PJ divisi desain ya, yang mana kan desain itu dibutuhkan untuk membuat poster-posternya. Nah, 5 soal study case sebagai calon tutor pembiasaan asrama Ganesha. Di sini izinkan saya untuk membaca terlebih dahulu soal study case-nya supaya bisa langsung saya jawab lewat video ini. Yang pertama itu, sebagai mahasiswa aktif dan jika nantinya terpilih menjadi tutor asrama, akan ada banyak kegiatan yang harus kamu ikuti. Apabila terdapat kegiatan non-akademik dan kegiatan tutor asrama yang bertabrakan jadwalnya, apakah yang akan kamu lakukan? Jelaskan cara kamu menghadapi hal tersebut tanpa merusak komitmen kamu sebagai tutor asrama. Oke, di sini saya akan jawab secara langsung lewat video ini. Jadi ketika saya dihadapkan dengan situasi seperti ini, di mana jadwal non akademik saya bertabrakan atau berbentrokan dengan kegiatan tutor asrama, yang pertama pasti saya akan menyikapi dengan cara relax atau calm, tidak terlalu panik, karena ketika panik saya tidak akan menghasilkan jawaban apa-apa kayak gitu. Nah, kemudian yang pasti di sini yang kedua saya akan menganalisis urgensi dari kedua kegiatan ini, yaitu non akademik dan tutor asrama. Tapi di sini karena menjadi tutor asrama adalah tanggung jawab dan komitmen saya dari awal pendaftaran hingga selesai, hingga misalnya insya Allah saya terpilih, saya akan memprioritaskan tutor asrama tersebut. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya ketika saya menjadi tutor asrama. Dan seperti yang kita ketahui, ketika saya memilih prioritas dari kegiatan, pasti itu suatu prioritas kegiatan yang sudah direncanakan atau sudah
kasih timeline dari lama. Nah seperti kita tahu bahwa timeline asrama ini kan mungkin udah ada ya, dan mungkin sudah dibuat dari lama, sehingga kan itu kan menjadi prioritas utama saya. Tapi itu tidak menghalangi saya atau tidak membuat saya untuk mengabaikan kegiatan akademik saya. Nah di sini karena saya sudah mengambil prioritas mengikuti kegiatan tutor asrama yang pertama, yang menjadi prioritas utama saya akan mencoba melobbying atau bernegosiasi atau berargumentasi tentang kegiatan non akademik saya. Contohnya saya mungkin meminta izin atas kegiatan saya ini ketika memang dibutuhkan adanya saya, atau ketika non akademik itu saya menjadi bagian ring 1 atau ring 2 yang mungkin tidak bisa dihandle oleh teman saya akan mencoba untuk meminta partner saya untuk menghandle terlebih dahulu, atau meminta izin untuk saya datang menyusul kayak gitu. Jadi kedua kegiatan ini bisa saya genggam atau bisa saya ikutin kayak gitu. Nah kemudian selain itu, ketika memang kegiatan non akademik ini benar-benar ya tidak diperlukan, bukan tidak diperlukan sih, tapi urgensinya memang kurang, atau ya bahkan urgensinya tidak ada cuman hanya untuk mengikuti misalnya pertemuan saja, saya mungkin hanya menyerahkan kegiatan non akademik itu ke teman saya, minta tolong untuk teman saya bisa menghandle-nya kayak gitu. Nah di sini saya lebih berkomitmen sih, ketika nanti saya jadi tutor asrama, mungkin saya akan menjadi tetap mahasiswa aktif dengan mengikuti berbanyak kegiatan, tapi mungkin akan membatasinya karena saya tahu saya memiliki tanggung jawab yang lebih di tutor asrama. Ini saya akan menggarap study case yang kedua dari sekian banyaknya kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tutor asrama. Seringkali kehadiran penghuni asrama tidak sebanyak yang diharapkan. Bagaimana kamu sebagai tutor asrama mengajak penghuni asrama untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut? Bagaimana cara kamu menghadapi penghuni yang enggan mengikuti kegiatan asrama? Nah, di sini izinkan saya menjawab dalam mengatasi permasalahan ini. Mungkin ini menjadi permasalahan yang utama ya, ketika ada kegiatan yang dilaksanakan di asrama kayak gitu. Ada beberapa mungkin teman-teman yang nggak ingin ikut. Nah bagaimana cara saya untuk bisa mengajak teman-teman? Kalau saya berpikir mungkin pemberian informasi yang dilakukan itu nggak cukup hanya lewat WA group atau pemberian informasi lewat BCM saja kayak gitu, tapi kita juga harus bisa nge-reach out mereka melalui, mungkin kita bisa nambahin dengan cara menempelkan sebuah poster, atau bahkan sebagai bentuk emosional kita kayak coba untuk merangkul mereka kayak gitu, dengan cara mengajak mereka, mungkin bisa kita datengin ke kamarnya kayak gitu, atau bisa membuat kayak mengajak teman-teman lainnya itu yang dari awalnya tuh mungkin ngajak ngobrol terlebih dahulu, terus ketika ketemu kita ngajak ngobrol, terus kayak sekalian diingetin, oh iya kita tuh akan ada acara ini loh, jangan lupa ikut ya kayak gitu. Nah tidak hanya itu, kayak kita di sini bukan hanya mewajibkan, tapi kayak bahkan bisa membiasakan mereka untuk ikut serta hadir gitu loh. Bahkan kalau bisa kita harus kayak membuat mereka kayak pengen hadir di acara kegiatan kayak gitu. Nah contohnya dengan acara ini, kegiatan-kegiatan yang dibuat itu kita bisa buat mereka tuh ingin hadir dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang menarik untuk mereka ikuti. Contohnya kegiatan berolahraga bareng yang mungkin banyak diminati oleh penghuni asrama. Kemudian untuk kerja baktinya sendiri itu dilakukan secara bersama-sama, dan kalau bisa dilakukan serentak supaya teman-teman pada mau ikut kayak gitu, karena kan kalau dilakukan sendiri itu kayak kurang efektif gitu. Kemudian kalau menghadapi penghuni yang nggak mau atau bahkan nggak pernah berkontribusi, saya nggak langsung ngejudge mereka sih kenapa mereka
nggak mau ikut kayak gitu. Tapi yang pertama pasti saya akan mencari latar belakang kenapa si penghuni ini nggak mau datang kayak gitu. Pasti yang pertama ya saya akan coba bertanya sih, kayak mendatangi, mungkin kalau di sekamar saya akan bertanya kenapa nggak ikut, terus mencari alasan, mungkin bisa menormalisasi lah ya, misalnya dia tuh mungkin ada kegiatan lain yang nggak bisa ditinggalkan, jadi saya bisa menawarkan, oh iya kalau misalnya kamu nggak datang kamu bisa ikut kegiatan susulan, kerba kan biasanya ada susulan, atau bisa menyusul, atau kamu bisa meninggalkan, atau bisa mengerjakan terlebih dahulu, atau bahkan nggak ngerti sama sekali. Itu kan harus jelas juga, itu tuh harus ditanyakan. Kemudian kalau misalnya dia nggak ikut cuman karena males, mungkin saya akan kayak memberikan motivasi, jangan males dong kayak gitu. Ini tuh acaranya, kalau sebagai penghuni asrama kamu tuh harus wajib mengikuti kegiatan pembiasaan ini, karena itu kan merupakan dari kegiatan pembiasaan yang sudah dilakukan atau program kerja dari asrama itu sendiri, dan itu sebagai pembinaan karakter kayak gitu. Dan saya juga akan mungkin mengajak untuk melakukan kegiatan itu bersama kayak gitu, supaya mungkin ada penghuni yang mungkin enak melakukan kegiatan itu ketika ada tutornya gitu, atau ada sayanya gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab study case yang ketiga, yaitu pastinya kamu pernah merasakan atau mendengar tentang kegiatan asrama yang diadakan oleh tutor asrama, mulai dari senam bersama, kerja bakti, apel, dan kegiatan asrama lainnya, termasuk kegiatan minat bakat dari asrama pembiasaan. Menurut pendapatmu, bagaimana perjalanan dari kegiatan tersebut? Dapatkan kamu memberikan evaluasi, kritik, atau saran dari sudut pandangmu. Oke, di sini saya akan menjawab. Nah, menurut saya, kalau pendapat saya sendiri, kegiatan-kegiatan yang mungkin seperti minat bakat yang dilakukan oleh pembiasaan, senam, apel, atau kerja bakti yang sudah dilakukan itu sudah dikemas secara baik dan runtuh. Tapi lagi-lagi permasalahan yang dialami yaitu kurangnya minat dari penghuni asrama itu sendiri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dikemas baik, rapi oleh tutor asrama atau pihak asrama kayak gitu. Nah, itu tuh kenapa mungkin ada beberapa kegiatan yang dilakukan hanya secara formal kayak gitu. Jadi kayak cuma mungkin senam saja bisa itu selesai tanpa adanya kayak, kan sebenarnya tujuan dari kegiatan kayak senam, kerja bakti itu kan sebagai peningkat rasa kekeluargaan di asrama kan. Tapi mungkin ada beberapa kegiatan yang cuma dilakukan secara formal kayak gitu, ya senam aja gitu, tanpa mungkin ada kegiatan yang kayak membuat kegiatan itu kayak lebih asik kayak gitu. Nah, contohnya apa? Mungkin kalau saran dari saya, bisa kegiatan senam itu dikasih tema, contohnya hari ini kita senamnya bertemakan India atau ya kayak gitu. Terus ada tema-tema lainnya yang mungkin bisa menaikkan motivasi atau keinginan ikut dari teman-teman asrama atau penghuni asrama. Dan contohnya kalau kegiatan kerja bakti itu bisa dilakukan dengan asik ya. Contohnya kan kerja bakti itu kan dilakukan bersama, sedangkan gedung asrama itu kan kita kan bisa kayak gedung asrama itu gampang lah ya untuk misalnya kita kalau muterin musik itu kan kayak lebih asik aja melakukan kegiatan kerja baktinya kayak gitu. Namun nah, kalau untuk kegiatan minat bakat, seharusnya kayak menurut aku tuh oke banget, karena waktu itu tuh minat bakat yang dilakukan di asrama yang aku tempat tinggal sekarang itu kayak keren gitu, kayak mulai dari ngisi Google Form, terus kayak mungkin dilakukan kegiatan show-nya gitu, kayak menampilkan apa ya minat bakat kita kayak gitu. Nah, kemudian kalau nggak salah kemarin itu, aku ngikutin kegiatan asrama yang di kemarin itu, kayak kemarin tuh ada lomba, lombanya itu masak, dan itu kan kayak langsung oke banget, dan itu menurut aku udah oke, kayak ngembangin, apalagi di sini aku suka masak, itu kayak ngembangin minat dan bakat aku masak, dan itu cukup untuk dikembangkan kembali kalau bisa dilakukan kembali. Nah, kemudian kalau minat bakat kayak contohnya ada olahraga, itu bisa dilakukan dengan cara ya dilakukan dengan cara lomba kayak gitu. Jadi kan pasti ada pemenang, ada kalahnya, jadi kayak ada ajak kompetisi antara asrama-asrama lain yang mungkin bisa diterapkan kembali. Oke, selanjutnya di sini aku akan jawab study case yang keempat.
PB mempunyai peraturan yang harus dipatuhi oleh semua penghuni tanpa terkecuali. Salah satunya adalah aturan dan larangan membawa penghuni gelap, yaitu penghuni dari luar asrama yang tidak terdaftar secara resmi sebagai penghuni reguler maupun non-reguler. Sebagai tutor asrama nantinya, bagaimana sih kamu dalam menghadapi adanya penghuni gelap? Oke, di sini saya akan menjawab langsung aja. Sebenarnya ini agak tricky ya, karena kan dimana di satu sisi kita harus tegas kepada si penghuni yang bawa penghuni gelap ini, tapi di satu sisi lain kita juga harus manusiawi, dimana kita nggak boleh langsung kayak marah-marah nggak jelas. Sebenarnya jelas, tapi nggak boleh yang kayak marah-marah terlalu over kayak gitu, karena kita juga harus menghargai status dia sebagai penghuni. Karena tutor yang baik itu harus memiliki sikap yang tegas tanpa harus mengurangi rasa kenyamanan dari penghuni tersebut terhadap tutornya kayak gitu, karena kan tutor itu juga sebagai seorang pendampingnya kayak gitu. Nah, yang pertama itu pasti saya akan menanya status si orang ini, karena kan kadang ketika kita menciduk itu kita belum tahu kan itu orang itu merupakan penghuni atau enggak. Itu kita harus nanya statusnya itu tuh penghuni resmi atau enggak. Kalau memang enggak, aku akan nanya motif kenapa dia bawa kayak gitu, karena mungkin motif dia masuk itu ada yang bisa dijelaskan gitu. Kalaupun itu ada urgensi, misalnya aku tuh bakal ngingetin dia untuk mengingatkan dia tentang peraturan tidak boleh bawa penghuni gelap ini. Kalaupun memang ada urgensinya, dia harus ikut peraturan, yaitu dengan izin ke pengelola asrama, dengan cara mungkin si penghuni ini didaftarkan, dan kita tahu ada kan asrama itu kan kayak buka penginapan seharian 1 hari kayak gitu dengan membayar tarif yang sudah ditentukan kayak gitu. Dan lagi-lagi aku bakal ngereminder si penghuni yang bawa penghuni gelap ini dengan cara ya kamu tahu kan urgensi kenapa kita nggak boleh bawa penghuni lain masuk ke asrama. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang atau menjawab study case yang kelima, yaitu tutor asrama memiliki peran untuk menampung dan membantu menyelesaikan permasalahan penghuni terkait kepenghunian di asrama. Fasilitas bersama asrama merupakan hak yang dapat dipakai oleh seluruh penghuni asrama. Apabila terdapat penghuni yang melapor tentang penghuni lain yang menyebabkan kebisingan di jamalan dan tidak menjaga fasilitas bersama dengan baik, apa yang akan kamu lakukan dalam menghadapi hal tersebut? Tindakan apa yang dapat membuat pelaku terlapor agar jerah? Oke, di sini tuh sebenarnya lagi agak tricky, karena sebagai tutor asrama kita juga harus bisa menyeimbangkan antara tegas dan memberi rasa nyaman kayak gitu. Ketika kita memberikan teguran, kita juga kembali lagi kita juga nggak boleh yang terlalu over atau meledak-meledak dalam menegurnya, harus secara baik-baik, karena kita sebagai tutor asrama juga nantinya harus memberikan rasa nyaman kepada penghuni lain supaya komunikasi antara penghuni dan tutor itu berjalan dengan baik dan benar kayak gitu. Nah, di sini tuh ketika ada penghuni lain yang melapor bahwa ada kebisingan dari penghuni lain di jam malam yang sudah ditentukan, yaitu pada jam 23.00 WIB, saya tuh mungkin yang pertama itu akan menegur si penghuni yang terlapor itu melalui mungkin WA group secara halus atau grup lain yang sudah dibuat untuk mengecilkan suaranya terlebih dahulu. Namun apabila dia tidak merespon dengan baik, mungkin saya akan mendatangi si penghuni yang terlapor ini untuk menanyakan kenapa kamu bising, dan menegaskan lagi bahwa ada aturan asrama yang harus dipatuhi oleh penghuni asrama, bahwa di jam 23.00 itu tidak boleh ada kebisingan kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana dengan penghuni yang tidak menjaga fasilitas dengan baik? Bahkan ini sering terjadi bahkan di seluruh asrama. Mungkin banyak teman-teman, nggak usah jauh-jauh, ini contoh dari tadi case yang real, bahwa ada teman-teman penghuni yang menggunakan wastafel itu bahkan kayak tidak baik dan benar. Mereka tuh setelah menyuci piring hanya meletakkan sampahnya di wadah wastafel dan tidak membuang sampah tersebut di tempat sampah, jadi menumpuk sehingga aliran di wastafel itu mampet kayak gitu. Itu tuh bisa ditegur dengan cara mungkin membuat poster yang pastinya sebagai pengingat di area wastafel supaya mengingatkan bahwa kegiatan yang kamu lakukan itu selalu diawasi oleh Tuhan, dan sebagai penghuni yang cerdik, kita harus menjaga kebersihan asrama atau fasilitas asrama secara bersamaan. Kemudian jika memang ketahuan ada orang atau melaporkan langsung to the point orangnya siapa, itu bisa ditindaklanjuti dengan cara melapor ke saya tegur dulu. Tapi kalau misalnya lagi dia tidak mengindahkan teguran saya akan melaporkan langsung ke pengelola asrama supaya ditindaklanjuti dengan baik dan benar. Oke, karena sudah pada pembahasan study case yang terakhir, mungkin saya akhiri saja video yang sudah saya buat ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata, dan saya juga mohon maaf juga jika ada pihak yang tersinggung ketika saya menjawab study case juga, dan saya juga mohon maaf kembali jika pemaparan saya kurang jelas. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.